لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه. Halaman berapa? 81 di dunia maupun di akhirat. Salat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atas keluarganya, sahabatnya, zuriatnya, ulama, dan juga semua umatnya. Menjadikan kita kesayangan, kecintaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Ahmad bi sanadin sahih man sarrahu ay yamudda lahu fi umrihi wa yuzdad fi rizqihi falyabir walidayhi wal yasil rahimah. Imam Ahmad dengan sanad yang sahih, hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, barang siapa yang mau dipanjangkan umurnya, bisa umurnya nambah, ya, ajalnya diluaskan, diulur. Jadi enggak sampai ajalnya. Idza jaa ajaluhum, bukannya umur. Ajal namanya, kalau ajalnya nyampe habis deh. Ya, jadi umurnya bisa dipanjangin. Bisa lagi diberikan keberkahan dalam umurnya. Ya, seakan-akan umurnya ratusan tahun. Ya, pengarang di kitab nih, Imam Ghazali, ya, kalau karangannya dikumpulin semuanya katanya, sehari seumur hidupnya dari lahir, dianggap nulis 8 lembar daripada setiap harinya. Dari lahir 8 lembar. Sehari 8 lembar. Kalau setahun ngitungnya kita bingung, 2400 lembar ditulis. Setahun, kalau umur dia misalnya sampai 54 tahun, berapa ribu lembar dia. Ya, kita nulis aja selembar nggak sanggup gitu. Ya Allah, artinya apa? Dipanjangkan umurnya bisa emang jadi panjang, bisa lagi jadi berkah. Ya, jadi kerjaan 1000 orang bisa dikerjain sama dia sendiri. Gitu. Ya. Dan ditambahkan rezekinya. Mungkin rezekinya yang biktisab dengan usaha. Jadi rezeki yang memang Allah dhamin, yang Allah tanggung. Inti mau kerja kayak kagak kayak pokoknya dapat makan. Ya, untuk hidup inti pokoknya. Tapi ada lagi yang rezeki bergantung daripada sababiah, kasab kita. Ada sebabnya. Inti zikir, nanti Allah bukakan rezeki. Inti baca salat, Allah kasih rezeki. Inti berbakti sama orang tua, Allah kasih rezeki. Inti usaha, inti sedekah, Allah tambah rezeki. Ada. Nah, ini yang dimaksud. Ya. Ditambahkan terus, maka fal bir walidayhi wal yasil rahimah. Pertama kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka berbaktilah kepada orang tuamu. Patuhlah, bikin senanglah orang tuamu. Ini berbakti ada 2 cara. Ketika orang tua kita masih hidup dan ketika orang tua kita sudah meninggal. Jadi kalau orang tua kita sudah meninggal gampang, kita kirimin pahala aja deh. Kita taat perintah Allah, kemudian kita kirimin istighfar, kita kirimin pahala sholawat, kita kirimin pahala baca Quran, kita kirimin pahala sedekah dan macam-macam. Kita datengin kuburnya, bacaan Al-Quran. Itu dalam keadaan orang tua kita masih sudah meninggal. Tapi kalau orang tua kita masih hidup, yang repot nih. Yakni kita dahulukan segala kepentingan manusia di bawah kepentingan daripada orang tua kita. Hatta dengan keluarga kita, hatta dengan istri kita. Ya, ibu kita, abah kita misalnya udah tua, ya, orang tua kita cuma sekali Allah ciptain buat kita. Orang tua kita cuma atu Allah ciptain buat kita. Kalau istri bisa gak kawin lagi? Anak ente kawin, cerai, besok lagi kawin lagi, tapi gak anak lagi. Bisa gak? Kalau orang tua cuma sekali. Jadi kalau udah lewat. Kalau udah meninggal, udah meninggal. Ya, makanya kesempatan yang sekali, kesempatan pintu tengah kita kan kemarin dikasih tahu Nabi kita Muhammad SAW, orang tua kita adalah pintu tengah surga buat kita. Maka beruntung orang-orang yang apabila orang tuanya masih hidup, dia dapat keberkahan dari orang tuanya. Baik urusan dunia maupun urusan akhirat, enggak usah jauh nyari keberkahan. Ya, wasilah enggak usah jauh-jauh, semuanya nyambung lewat Nabi kita Muhammad SAW.
Dan Nabi kita Muhammad SAW tercabang tuh tariqah itu mengambil lewat mana, jalur mana, jadi ulama, ilmu, silakan. Dari duit sedekah, silakan. Tapi yang paling orang dikasih oleh Allah terbuka banget dari orang tua. Kenapa? Setiap orang punya orang. Ada gak yang nggak punya orang tua? Ada gak? Semuanya punya orang tua. Di situ Allah bukakan dengan itu pintu berkah kita. Kalau kita bisa senengin orang tua kita, bisa bahagiain orang tua kita, bisa dapat redha dari orang tua kita, apapun hajat kita, usaha kita, cita-cita kita, keinginan kita yang mungkin yang masuk di akal, insya Allah bakalan Allah kabulkan. Minta doa orang tua kita, minta redhanya, minta relanya, bikin dia senang, bikin dia bahagia, baru minta doanya. Ini saya Allah bakalan kabulkan doa-doa orang tua kita buat kita. Itu jauh-jauh ziarah mana, mewali, ame ulama ni. Hatta di wali, tapi ente lupain orang tua ente di rumah. Apalagi orang tua kita orang soleh, orang tua kita orang baik, orang tua kita guru lagi, guru ngaji kita. Ya Allah, rugi kita lewatin. Setiap makhluk, setiap manusia Allah kasih orang tuanya. Enggak semua orang bisa dekat sama Allah, taqarrub ila Allah dengan hartanya, kagak. Enggak semua orang taqarrub ila Allah dengan ilmunya, kagak. Tapi setiap orang punya orang tua. Dan Allah limpahkan kasih sayang orang tua nggak ada ujungnya. Dan dia nggak capek, nggak ada capeknya buat kita. Gue capek punya anak lu katanya. Sehari ya lu jangan jadi anak gue, ada nggak gitu? Waktu kita nyusuin dulu, memak kita ngomong gitu, libur lu sehari deh, gue capek jadi mak lu nyusuin dulu, ada nggak gitu? Ini kadang-kadang kita lupa diri sama orang tua kita. Ketika kita nggak bakti sama orang tua kita, jangan harapin orang anak kita bakalan bakti sama kita. Ya jadi kalau kita mau panjang umur, berkah umur kita, luas rezeki. Ini soal rezeki bukannya soal banyak, ada orang banyak rezekinya. Duitnya banyak banget, miliaran. Tapi nggak senang, nggak nyaman, nggak tenang hidupnya. Sengsara, nggak ada berkahnya, nggak ada hasilnya, nggak ada manfaatnya buat orang lain. Ada nggak gitu? Rumahnya gedung, banyak lagi, mobilnya banyak, nggak dipakai buat pengajian, nggak bisa dipinjam tetangga. Dan rumahnya nggak dimasukin sama orang-orang lagi. Orang miskin nggak masuk, orang fakir nggak masuk, orang masjid nggak masuk, orang musola nggak masuk. Apa guna itu rumah? Kadang-kadang dia nggak sembahyang, lewat waktu sembahyang. Apalagi ingat pengajian banyak. Itu namanya hartanya rezekinya nggak berkah. Tapi Nabi udah kasih tahu pada kita siapa yang mau panjang umur, artinya berkah dalam umurnya. Kemudian rezekinya Allah bakalan berkahkan, Allah akan tambahkan. Yang pertama, salah satu kuncinya adalah engkau berbakti kepada orang tua kita mumpung masih hidup. Ambil redanya, ambil berkahnya, ambil kerelaannya. Allah ya Allah ampun anakku, dari dia awal hidup sampai dia meninggal Allah jangan dosa. Allah kabulin, bisa enggak? Bisa dosa kita. Ini pada zaman Nabi Musa kita pernah baca di kitab mana itu? Nabi Musa tiba-tiba nyasar atau mampir ke rumah satu orang tua. Ditanya, ya Allah tunjukkan kepada aku rumah yang bakalan nemenin aku nanti di surga. Dia nyasar sampai ke rumah orang tua. Ada ibu-ibu boleh sembahyang. Doa, diangkat tangan, ya Allah, angkatlah derajat anakku yang soleh. Jadikanlah dia temannya Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa gara-gara dia nih, gue jadi nyasar deh. Ya Allah kasih tahu aku siapa teman aku di surga biar aku mau ketemu katanya. Nyasar atau mampir ke rumah orang tua. Ada seorang perempuan tua bayang kata, ya Allah jagalah anakku ya Allah, angkat derajatnya nanti di surga jadi temannya Nabi Musa. Gara-gara dia nih emak. Bisa begitu. Doanya emak bisa ngangkat tuh anaknya jadi temannya Nabi Musa alaihissalam dalam surga. Ya Allah, bukannya nabi, bukannya ulama, berkah daripada doa orang tuh. Dan kemudian sambungkanlah tadi silaturahmi dengan keluarga kita, dengan kerabat kita, dengan sahabat kita yang paling dekat, yang paling kita duluin. Siapa misalnya orang tua kita, siapa lagi kakak adik kita, siapa lagi misalnya paman bibi kita, baru tetangga kita, sepupu kita. Semakin dekat, semakin kita sambung silaturahim. Paham ya? Begitu juga kalau kita punya harta. Ya Abu Talha, Sayyidina Abu Talha, ya Rasulullah, aku punya harta nih, kebun kurma yang paling bagus di Madinah.
Dia punya kebun kurma paling bagus Madinah. Wa Allah. La yanalul birra hatta tunfiqu ma tuhibbun. Kata Allah Taala, Nabi sampai enggak sampai satu kebaikan kecuali engkau mau infakkan yang terbaik, yang paling kau sukai. Ya Rasulullah, aku paling cinta di kebun kurma aku daripada hartaku. Sekarang aku infakkan jalan engkau ya Rasulullah. Ya, Nabi pakai sedekahkan kepada kerabat-kerabat terdekatmu dulu. Sedekahkan kepada kerabat maka Abu Talha sedekahkan kepada saudara-saudara yang terlebih dahulu. Ya kita kadang-kadang orang jauh seru ke. Rumah di gang apa namanya? Ini gang apa namanya? Hah? Gang aja nggak jelas nih. Ini musola gangnya nggak jelas. Gang awap, gang wedana. Gang apa yang benar nih? Gang awap nih. Orang nggak mau awap nih, kaya miliarder. Sedekahnya sampai sana nih di Sukabumi. Janda muda. Itu bukannya sedekah namanya itu. Ya Allah, sampai ke Bogor sedekahnya. Ya Allah, nggak sampai kepada warganya, tetangganya, saudaranya. Kadang-kadang nggak kenal lagi saudaranya, buat apaan? Ya, maka kalau kita mau berkah hidup kita, berkah rezeki kita, salah satunya sambungin silaturahmi. Paham ya? Emang berat kadang-kadang saudara kita. Ya, emang saudara kadang-kadang macam-macam saudara, walaupun satu darah, sama abang kita, adik kita, kakak kita, kadang sama ipar kita. Biar satu darah juga kadang-kadang nggak sama. Kadang-kadang banyak kemauan. Kenapa? Karena ada cinta dunia di hati. Ketika cinta dunia masuk hati kita, hubbuka syai' kata Nabi, ya. Yu'mi. Cintamu kepada suatu kata Nabi, yu'mi, membuat kau buta. Wa yu'sim, membuat kau tuli. Dia cinta ni sama perempuan. Fulanah bin fulan. Kita selidikin. Sembahyang subuh jamaah kita misalnya. Kayak di Masjid Haram tuh. Jalan Medana. Kita lihat, ternyata cakep. Diselikin, bini orang. Tapi udah cinta. Kita intipin, kita ajak ngobrol, kita deketin, ajak makan. Tuh cewek mau lagi. Padahal halal gak? Boleh gak begitu? Kenapa? Karena bini. Tapi kata Nabi, hubbuka syai'. Kecintaan kamu pada suatu, yu'mi wa yu'sim, membuat engkau buta. Membuat engkau tuli katanya. Ya Allah, kita lupa tuh bini orang ke, haram ke, enggak boleh ke, enggak peduli kita. Yang penting kita desu. Kita ingat-ingat mau tidur ingat dia, mau makan ingat dia. Kita WA, buka handphone, WA dia. Betul gak? Aku deh, jangan belagak deh. Kirim-kiriman, tadi minta duit dikasih, dikirimin. Orang tuanya kita lupa, ya, saudara kita lupa. Kenapa? Karena kita udah cinta. Tuh masing-masing saudara kita begitu. Kalau dia cinta dunia, lupa sama agama, habis deh. Kadang-kadang sama saudara lupa. Kadang-kadang sama saudara lupa. Kadang-kadang sama anak, sama keluarga, sama orang tua lupa. Makanya berapa banyak orang-orang jadi selingkuh, berapa banyak orang-orang jadi lupa sama keluarganya, ninggalin keluarganya, cari orang lain, milih orang lain. Kenapa? Karena udah cinta. Maka hati-hati mencinta. Ya, jangan sampai cinta kita jatuh kepada sesuatu yang haram. Cinta kita jangan sampai jatuh pada maksiat, dosa kepada. Jatuh kita haram. Allah adem. Ya. In kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa ashiratukum. Semuanya kata Allah. Anakmu, ayahmu, orang tuamu, hartamu, tempat tinggalmu, kendaraanmu lebih engkau cintai daripada aku dan Rasulnya dan jihad fisabilillah, fatarabbasu. Tungguin bakal aku hancurin kata Allah. Jangan kita ikutin suatu yang haram, suatu maksiat, suatu dosa, walaupun terbesit cinta di hati kita, itu bukan cinta namanya. Perasaan nafsu syahwat yang datangin dari syaitan. Makanya jangan berbanyak ada yang mau abang berantem, sama kakak, sama orang tua. Kenapa? Karena hatinya udah cinta hubud dunia. Paham ya? Wajar begitu, walaupun saudara. Udah ada aja sih, itu bukan. Wa Abu Ya'la wa ghairuhu wa sahahu al-Hakim man barra walidayhi tuba lahu wa zadallahu fi umrih. Hadis dari Abu Ya'la dan yang lainnya dan disahihkan oleh Imam Hakim, barang siapa yang berbakti kepada orang tuanya, maknya ke, bapaknya ke, maka tuba lahu, beruntung dia ya Allah, sungguh-sungguh beruntung nah orang. Sungguh-sungguh beruntung. Kenapa? Dia sudah dapat ridha dari Allah lewat orang tua. Ridha Allah fi ridhal
walidain. Ya Allah, kita ngomong gampang, masing-masing punya orang tua, masing-masing diuji untuk taat sama orang tua, masing-masing punya kewajiban terhadap hak-hak orang tua kita. Ada yang mampu, ada yang setengah mampu, ada yang lupa. Makanya kita minta sama Allah, jangan lupa kita minta Allah, mudah-mudahan Allah kasih taufik dari kita biar kita bisa berbakti sama orang tua kita. Kita doain orang tua, ya Allah, ampunin orang tua aku ya Allah. Baca Rabbighfirli waliyya sekali tiap malam. Habis kita sembahyang baca 5 kali, habis kita jawab azan baca 5 kali, habis kita baca doa wudu nih, baca Rabbighfirli waliyya 5 kali, habis kita baca Quran nih, baca Quran, Fatihah baca 5 kali. Nggak seberapa buat orang tua kita, nggak seberapa dengan apa yang telah dilakukan orang tua kita sama kita. Coba antum jujur deh, banyakkan mana doain orang tua, doain buat anak. Lebih berharap ya Allah, gila doain buat anak ya Allah, jadi anak soleh ya Allah, berkah ya Allah, tukang azan ya Allah, alim ya Allah, jago ya Allah, betul gak? Sehat ya Allah, banyak duitnya ya Allah, berkah nanti istrinya. Kita doain buat anak kita serius banget. Tapi giliran kita doain orang tua gini, ya Allah kasihan dikubur ya Allah, ampuni ya Allah, dulu begini-gini, ingat dulu dia begini-gini ya Allah, kasih lebih lagi ya Allah, dulu aku begini, dia sabar ya Allah, sabar sama dia ya Allah, jangan diazab ya Allah, doa gitu-gitu. Nggak sampai begitu kita. Tapi kalau anak kita, istri kita, ya Allah, ini orang kaya udah bantuin ngasih duit 10 juta ya Allah, biar tambah berkah ya Allah, biar begini-begini ya Allah, betul gak? Ya Allah, tapi lihat orang tua kita, kadang-kadang kita nggak betul. Lewat aja. Di sujud terakhir kita yang kita doain orang tua kita apa anak kita? Ya Allah, Pak anak biar sehat ya Allah, panjang umur, berkah, alim, banyak banget. Tapi orang tua kita lewat aja. Padahal dibukanya itu pintu doa buat keluarga kita lewat orang tua kita. Kalau kita mau dijabah, digobul, cepet nyampenya, doain dulu orang tua kita. Hatta dia udah meninggal dalam kuburnya, nanti dia redha dengan doa kita, maka Allah bukakan pintu doa ijabah makbul buat doa-doa kita. Maka kalau mau doa baca Rabbighfirli waliyya, dia dulu doain, baru anak-anak kita. Kadang-kadang kita lupa, ya Allah minta afiat Allah, ya Allah minta orang tolong taruh di mana? Uwais Al-Qarni, ini punya cerita Uwais Al-Qarni, ya Allah sehebat-hebatnya wali. Kata Habib Muhammad bin Agil, ini ayah ini nanya sama Habib Muhammad, bapaknya Habib Mahir, kakeknya. Siapa pemimpin wali? Kalau pemimpin sahabat katanya dari 4 sahabat, Sayyidina Abu Bakar sampai Sayyidina Ali. Kalau pemimpin wali berarti bukan sahabat, Sayyidina Uwais Al-Qarni. Dia ngasih syafaat kepada kaum Arab sebanyak kambing-kambing yang ada di Arab. Apa kehebatannya selain diibadah sama Allah? Dia kalau ibadah sama Allah lagi sujud nih, pernah ditangkap di penjara lagi sujud, gelap-gelap, kemudian dibangunin, dia nggak dengar dibangunin sama sipir penjara. Digebukin, ditendang, nggak dengar waktu sujud, santai aja. Kemudian cintanya sama Rasulullah SAW. Ketika dengar suara azan Bilal di mana di Madinah, dia kan di Yaman, kedengeran. Ibu permisi, sebentar, Bilal lagi azan. Sampai asyhadu anna Muhammad Rasulullah, asyhadu anna Muhammad. Dengar tuh kuping, baru berhenti. Ngurus ibunya lagi. Dia dengar Sayyidina Rasulullah SAW pecah giginya waktu perang Uhud, diketok. Ambil batu diketok mulutnya, biar aku berdarah juga seperti Nabi Muhammad. Tapi lihat baktinya orang tuanya. Ketika ibunya minta, ya wes, aku pengen banget nih pergi haji nih ke Mekah nih, ketemu ayah nih. Sabar ibu aku siap-siap dulu katanya, persiapan dulu. Dia beli anak kambing, digendong tiap hari, naik ke bukit, turun lagi, sehari 7 kali. Wes tambah gila aja kata orang Mu'min. Wes tambah gila aja nih. Udah dekil, angkat anak kambing di atas ke bukit, turun lagi, kayak orang gila aja nih katanya. Setahun 2 tahun tuh anak kambing udah jadi kambing gede, tetap aja diangkat. Udah 3 tahun, ibu udah waktunya kita berangkat. Dia angkat ibunya dari Yaman sampai Mekah. Tuh ternyata tuh anak kambing diangkat ke bukit buat latihan dia. Jadi enteng jadi. Sampai depan Ka'bah, ya Uwais ya Allah, aku diangkat sama anakku Uwais. Kabulkan hajatnya ya Uwais, minta sama Allah, digabul di depan Ka'bah. Enggak usah, kalau ibu redha Allah juga bakal redha sama aku, cukup untuk meminta apa-apa. Yo Allah. Kalau ibu redha, Allah redha sama aku enggak minta apa-apa. Allah udah tahu hajat aku. Kalau kita gimana? Jangan doain mak, jangan lupa doain mak, jangan lupa doain mak. 7 kali kita tulis namanya masing mending kita hargain orang tua kita, ingat memak kita.
Yakin diijabah. Nah, ada lagi cuek aja memangnya. Lu mau doa kayak agak urusan lu katanya. Ya Allah. Wais al-Qarni ngamin teh. Yang penting mah redha cukup. Allah bakal redha sama aku. Kalau Allah redha semuanya bakal dikasih itu. Ya Allah. Jadi kalau kita gimana kadang-kadang? Ada emak kita, ada bini kita. Yang kita kasih uang belanja siapa? Yang megang duit banyak kan siapa? Ada anak kita, ada ibu kita ulang tahun. Yang kita beliin hadiah siapa? Hah? Hah? Anak. Mak kita beliin hadiah gak? La ilaha illallah. Akuin deh kita, ya Allah kita lemah. Sekarang kita ngaji, kita dengan nasihat. Jadi ya Allah benar. Jadi tahu jadinya kita. Habib Ali Al-Jufri yang dengar tadi dari tempat Instagramnya Habib Ali. Habib Ali Al-Jufri. Cerita tentang seorang ulama. Jadi tukang jahit pakaian. Ahli tukang jahit pakaian. Ya. Habib yang terjadi, dia bikin pakaian yang paling bagus yang belum pernah dibikin sebelumnya. Dia yakin harganya bakalan mahal, tinggi, bahannya bagus, cara pintalnya bener, nggak ada jeleknya. 30 tahun, 40 tahun dia tukang pakaian, dia umur 70 tahun sekarang. Dibawa ke pasar. Ya. Karena dia yakin dengan pakaian yang mahal, dibawa ke toko yang udah bermerek. Toko kelas atas. Dijual di situ, saya punya pakaian. Ini pakaian yang paling bagus yang saya bikin seumur hidup. Tolong dihargain yang benar katanya. Iya Bapak sebentar ya. Bapak minta berapa? Segini saya periksa dulu. Kalau emang top, saya beli dengan harga mahal. Oh silakan. Ternyata yang punya toko ahli. Pak ini kurangnya begini. Ini kurangnya begini. Ini jeleknya begini. Ini kurangnya begini. Ini kurang. Banyak ya Allah. Lebih dari 30 kekurangannya. Dia nangis langsung. Bapak jangan sedih. Tenang. Saya bakalan bayar mahal agar Bapak nggak sedih. Tenang aja. Enggak. Dia nangis lagi. Bapak, saya beli 2 kali lipat dari harga Bapak. Enggak. Aku sedih bukan karena itu, bukan. Aku jadi tukang pintal nih udah 40 tahun. Aku merasa udah ahli, udah paling jago. Ternyata engkau periksa dalam waktu sekejap aja ada 30 kekurangan daripada pintalan aku. Engkau orang biasa, gimana ibadah aku? 70 tahun aku ibadah, aku nggak merasa salah, nggak merasa kurang, aku yakin terima. Tapi yang merasa Allah lebih teliti lagi. Nanti gimana yang memiliki kiamah? Allah bukakan aib-aib aku. Makanya kita ngaji begitu, ternyata ya Allah, salah lagi gue, ya Allah kurang lagi. Itu makanya beruntungnya orang yang mau dengerin nasihat. Ya sama, buat antum aja nih begitu coba baca ya, nih gue lagi, nggak apa-apa deh, nggak apa-apa. Berarti kita masih dengerin lah. Orang yang masih mau dengerin nasihat, yang ngaku dirinya kurang, yang ngaku dirinya masih banyak kesalahan, berarti hatinya masih lembut, masih bisa diperbaiki. Kita hadir di sini begini, bukan nyebut kita doang yang beruntung, orang tua kita udah meninggal ya beruntung. Kita baca ulah hadratin Nabi SAW, kita baca ajaran Nabi kita Muhammad SAW, Nabi Muhammad SAW redha sama kita. Udah. Mereka dapat apa yang kita dapatin, mereka dapat. Orang tua kita yang kita sebutin tadi, abaina ummahatina. Salah satu kita berbakti kepada orang tua kita adalah kita hadir di majlis. Mudah-mudahan dengan hadirnya kita majlis ilmu, orang tua yang kita yang meninggal hadir di majlis bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biar sebentar, biar cuma 3 baris, cuma 2 hadis, mudah-mudahan manfaat buat kita. Mudah-mudahan jadikan kita anak-anak yang berbakti kepada orang tua kita, anak-anak yang dapat redha orang tua kita, sehingga Allah berikan keridhaannya kepada kita semua. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita juga anak-anak yang berbakti kepada kita semua, anak-anak yang dapat redha ilahi dan rasulnya. Ala hadiniyah wa ala kulli niyyah salihah nafi'ah jami'ah hadrat Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asrar al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.